Pernahkah Anda mendengar seorang raja yang begitu berkuasa, hingga ia yakin bahwa hukum alam pun harus tunduk padanya? Atau pernahkah Anda memperhatikan betapa anehnya ketika seseorang begitu ingin terlihat hebat, sampai-sampai ia membuat perintah yang bahkan malaikat pun mungkin mengernyit bingung? Di kota Baghdad yang megah, di bawah kubah emas yang memantulkan cahaya matahari pagi, sebuah keganjilan baru saja terjadi. Para penjaga istana berlarian dengan wajah tegang, seolah sesuatu yang sangat besar sedang mendidih di balik tembok istana. Dan benar saja, di ruang singgasana, Raja Harun ar-Rasyid sedang menatap kolam ikan dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara bingung dan tersinggung. Aneh, gumam sang raja sambil menatap ikan emas yang berenang santai. Manusia bisa belajar, burung bisa belajar, kuda pun bisa dilatih. Lalu kenapa ikan tidak bisa? Para menteri saling pandang. Karena ikan berenang, tuanku, bisik salah satunya. Raja menepuk pundaknya. Itu jelas. Yang kutanyakan adalah, apakah mereka bisa terbang kalau diperintah? Ruangan langsung senyap, bahkan air di kolam seperti berhenti bergerak. Dan seakan ingin membuktikan bahwa keanehan ini bukan lelucon, sang raja berdiri tegak dan berkata dengan suara tegas, "Aku ingin seseorang mengajari ikan-ikan ini untuk terbang. Jika burung bisa, kenapa ikan tidak? Atau jangan-jangan rakyatku mulai meremehkanku?" Para menteri panik. Para penjaga saling menelan ludah, dan hanya satu nama yang muncul di kepala mereka semua, Abu Nawas. Beberapa menit kemudian, seorang penjaga berlari ke rumah Abu Nawas yang sederhana. Ia menemukan lelaki cerdik itu sedang menganyam jala sambil bersiul santai. "Abu Nawas," serunya terengah-engah, "Raja memanggilmu. Ada tugas penting, tugas besar, tugas..." Aneh. Abu Nawas mengangkat alis. "Aneh yang seperti apa?" Penjaga menelan ludah. "Tuanku ingin kau mengajari ikan untuk terbang." Abu Nawas terdiam, hanya sesaat. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang hanya muncul ketika ada sesuatu yang mustahil dan berbahaya. Katanya lembut, "akhirnya tiba juga hari di mana ikan lebih bebas daripada manusia." Penjaga makin bingung, tetapi Abu Nawas melangkah ke istana dengan langkah ringan. Namun di dalam hatinya ia tahu, perintah ini bukan sekadar aneh. Ini adalah tantangan yang bisa membuat siapapun kehilangan kepala jika salah langkah. Saat memasuki halaman istana, Abu Nawas melihat para menteri berkumpul sambil menunduk cemas, seolah-olah mereka sedang menunggu hukuman dari langit. Raja memandangnya dengan sorot mata penuh ekspektasi dan sedikit kesombongan. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada dramatis, "kau terkenal paling cerdas di seluruh Baghdad. Buktikan kecerdasanmu hari ini. Ajari ikan-ikan itu untuk terbang." Abu Nawas membungkuk hormat. "Perintah tuanku adalah cahaya bagi hamba." Namun, ia menoleh sebentar ke kolam, lalu kembali menatap raja. "Apakah tuanku siap menerima apapun yang terjadi jika ikan benar-benar terbang?" Raja terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Senyum yang membuat seluruh istana bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Begitu Abu Nawas menyelesaikan kalimat misteriusnya, suasana di ruang singgasana berubah seketika. Para menteri yang tadinya hanya tegang, kini mulai ketakutan. Raja Harun ar-Rasyid menyandarkan tubuhnya ke singgasana, menatap Abu Nawas seolah lelaki cerdik itu menyimpan rahasia berbahaya yang bisa meledak kapan saja. "Baik," kata sang raja sambil mengusap janggutnya. "Jangan bertele-tele. Katakan padaku bagaimana kau akan mengajari ikan-ikan itu terbang." Abu Nawas kembali membungkuk hormat. "Tuanku, hamba tidak akan memulai sebelum memahami tabiat para ikan. Mereka pemalu, tapi juga licik. Kalau diajari tanpa persetujuan, mereka bisa memberontak." Para menteri langsung saling bisik-bisik. Memberontak? Ikan? Abu Nawas ini mulai gila atau sangat jenius. Sulit dibedakan. Raja menepuk lengan kursi. "Sudah, ikan itu makhluk kecil. Mereka tak bisa memberontak." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuanku, justru makhluk kecil yang paling berbahaya jika dipaksa melakukan hal besar." Raja terdiam sesaat. Ia tidak mengerti, tetapi gengsinya lebih besar daripada rasa ingin tahunya. "Baiklah," katanya akhirnya, "apapun metode yang kau gunakan,
Aku ingin hasilnya dalam 3 hari. 3 hari, Abu Nawas. Sekali lagi seluruh ruangan menahan napas. 3 hari. Untuk membuat ikan terbang. Saat keluar dari ruang singgasana, 2 penjaga mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mereka memperhatikannya seolah ia sedang membawa ramuan rahasia yang bisa meledakkan istana. Abu Nawas, bisik salah satu penjaga. Apa kau benar-benar bisa membuat ikan itu terbang? Jangan-jangan kau sebenarnya seorang penyihir. Abu Nawas tertawa ringan. Jika aku penyihir, tentu aku sudah membuat diriku sendiri terbang meninggalkan istana sejak lama. Lalu apa rencanamu? Tanya penjaga lainnya. Abu Nawas mengangkat bahu sambil melangkah menuju kolam ikan istana. Segala sesuatu di dunia ini pasti punya cara untuk ke udara. Burung memakai sayap, manusia naik kuda atau karpet terbang. Dan ikan mungkin punya caranya sendiri. Para penjaga semakin bingung, dan seperti biasa, kebingungan mereka justru menjadi bahan bakar kecerdikan Abu Nawas. Di tepi kolam, Abu Nawas duduk bersila. Ia memperhatikan ikan-ikan yang berenang tenang, seolah tidak sadar bahwa takdir mereka sedang diacak oleh perintah seorang raja. Wahai ikan, gumam Abu Nawas sambil mengetuk permukaan air dengan ranting. Jangan takut, aku tidak akan memaksamu menjadi burung, tapi mungkin kita bisa bekerja sama. Para penjaga terheran-heran melihat Abu Nawas berbicara dengan ikan seperti sedang menegosiasikan kontrak damai. Hati-hati ikan, lanjutnya pelan. Jika kalian tidak mau belajar terbang, raja mungkin akan mengganti kalian dengan ikan yang lebih berani. Seekor ikan justru meloncat sedikit, membuat air memercik ke wajah Abu Nawas. Para penjaga terkejut. Abu Nawas tertawa. Ah, kau rupanya yang paling berani. Saat matahari tergelincir, Abu Nawas mulai berjalan menuju pinggir taman istana. Tetapi sebelum pergi, ia melihat seorang menteri mendekat dengan langkah hati-hati. Abu Nawas, katanya, apakah mungkin kau bisa memenuhi perintah raja kali ini? Kau tahu kan, beliau sedang sensitif, salah sedikit, bisa berbalik bahaya. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Tenanglah, raja ingin ikan terbang, maka ia akan mendapat ikan terbang. Menteri itu membelalak. Bagaimana mungkin? Namun Abu Nawas mengangkat telapak tangan menghentikan tanyaannya. Kadang, katanya dengan nada jenaka namun serius, sesuatu tampak mustahil bukan karena mustahil, tetapi karena kita terlalu terburu-buru menganggapnya mustahil. Ia meninggalkan menteri itu dalam kebingungan total. Dan sambil berjalan menuju rumahnya, Abu Nawas bergumam pelan. 3 hari cukup, selama aku masih punya akal, dan raja masih punya rasa ingin tahu. Dan di saat itulah awal rencana besar Abu Nawas mulai terbentuk. Diam-diam, cerdik, dan tentu saja penuh kejutan. Satu hal pasti, apa yang akan terjadi di hari ketiga? Tak satu pun orang di istana siap menyaksikannya. Hari pertama berlalu seperti bayangan matahari yang bergerak tanpa suara. Abu Nawas menghabiskan waktu di tepi kolam istana, memperhatikan ikan-ikan yang berenang, seolah hidup mereka begitu damai, tanpa tahu bahwa seorang raja sedang ingin membuat mereka menjadi burung dadakan. Para penjaga memperhatikannya dari jauh, dan setiap gerakan kecil Abu Nawas dianggap sebagai ritual rahasia. Lihat, ia menggerakkan jarinya ke air. Itu pasti mantra untuk membuat ikan jadi ringan. Ia jenius, atau gila, atau mungkin keduanya sekaligus. Abu Nawas hanya tersenyum melihat kepanikan gratis itu. Ia menunduk pada salah satu ikan dan berbisik, tenanglah, kalian tidak perlu punya sayap, kalian hanya perlu bekerja sama. Sedikit saja. Hari kedua membawa ketegangan baru. Raja Harun Ar-Rasyid menjadi tidak sabar. Ia mengutus seorang menteri untuk mengintai dan memastikan Abu Nawas tidak hanya bermain-main. Abu Nawas, tegur menteri itu, tuanku ingin kabar, apa kau sudah menemukan kemajuan? Abu Nawas menjawab sambil duduk santai, tentu, ikan-ikan ini sudah mulai mendengarkan. Ikan? Mendengarkan? Menteri itu memandangnya sebagaimana orang memandang seseorang yang baru saja mengklaim bulan bisa diperas menjadi susu. Ya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Buktinya mereka tidak kabur saat hamba bicara. Itu pertanda baik. Dalam belajar terbang, keberanian menghadapi gurunya adalah langkah pertama. Menteri itu pulang dengan kepala pening, tidak tahu apakah ia harus melapor kemajuan atau kegilaan. Hari ketiga tiba.
hari yang ditunggu dan ditakuti semua orang. Sejak matahari terbit, istana terasa seperti sedang menahan napas. Raja duduk di singgasananya dengan wajah tidak sabar. Para menteri berbaris seperti ayam-ayam kebingungan. Para penjaga berjaga dengan ketegangan berlebihan, seolah ikan yang gagal terbang bisa menyebabkan perang besar. "Panggil Abu Nawas," perintah raja. Pintu gerbang terbuka, dan Abu Nawas masuk dengan langkah yang tenang, membawa sebuah kendi besar yang ditutup rapat dengan kain tebal. Seluruh istana langsung menatap kendi itu seakan di dalamnya ada naga kecil. Raja mengangkat alis. "Apa itu, Abu Nawas?" "Kendi ini, tuanku," jawab Abu Nawas sambil menunduk. "Berisi ikan paling berbakat di kolam istana. Hamba telah melatihnya dengan penuh kesabaran. Ia siap terbang." Gegas para menteri saling berbisik. "Siap terbang? Apa ia menemukan sayap untuk ikan? Apakah ini pertanda kiamat kecil?" Raja berdiri dari singgasananya, mendekat seperti anak kecil yang tidak sabar melihat sulap. "Baiklah Abu Nawas, buktikan. Tunjukkan bagaimana kau membuat ikan itu terbang." Abu Nawas mengangguk pelan. "Tuanku, sebelum hamba tunjukkan, ada satu hal yang harus diketahui. Ikan ini sangat gesit dan hanya mau terbang ketika ia merasa bebas. Jika terlalu lama dibuka di sini, ia mungkin terbang tanpa arah." Raja semakin penasaran. "Tak apa, aku ingin melihatnya." Sekarang, Abu Nawas melangkah menuju tepi kolam istana. Seluruh istana mengikuti dengan langkah tertahan. Tidak ada suara selain langkah kaki dan detak jantung yang berdebar. Sesampainya di tepi kolam, Abu Nawas mengangkat kendi itu setinggi bahu. Dengan suara tenang ia berkata, "Tuanku, bersiaplah. Ikan ini akan terbang hanya sekali. Setelah itu, ia akan kembali pada kodratnya." Lalu, dalam satu gerakan cepat, Abu Nawas membuka penutup kendi dan melemparkan isinya tinggi ke udara. Air memercik ke segala arah, dan seekor ikan melesat keluar, melambung di udara selama beberapa detik, menggeliat, berputar, lalu plung! Ia kembali jatuh ke kolam, menciptakan cipratan besar. Seluruh istana terdiam. Beberapa menteri hampir pingsan. Para penjaga membuka mulut selebar pintu gerbang. 1 detik, 2 detik, hening. Lalu raja maju dengan wajah penuh campuran keterkejutan dan kebingungan. "Abu Nawas," katanya perlahan, "apa yang barusan kulihat itu?" Abu Nawas menunduk hormat, wajahnya tetap tenang. "Tuanku, itulah ikan yang terbang, dan ia terbang tepat sejauh yang diizinkan oleh langit." Untuk beberapa detik yang terasa sepanjang seabad, Raja Harun ar-Rasyid hanya berdiri mematung di tepi kolam. Matanya terpaku pada ikan yang baru saja kembali ke air. Masih berenang santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Para menteri menunggu napas raja jatuh dulu sebelum mereka berani bernapas. Di sisi lain, Abu Nawas berdiri seperti seseorang yang baru saja menyajikan pertunjukan termegah dalam hidupnya. Tenang, penuh percaya diri, dan tentu saja siap dengan 1000 akal cadangan jika raja mulai meledak. Akhirnya sang raja membuka mulut. "Abu Nawas," katanya perlahan. "Tadi itu, apa memang ikan terbang?" Abu Nawas mengangguk seakan sedang menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. "Benar tuanku, ikan itu terbang. Hanya saja, ia terbang dengan gaya khas ikan, bukan gaya burung. Ia terbang sebagaimana air melemparkannya ke langit." Para menteri saling melirik. Gaya khas ikan. Ini istilah baru dalam dunia kebohongan. Atau kebenaran yang cerdas? Raja mengusap dagunya. Tapi, ia jatuh kembali ke air. Abu Nawas tersenyum tipis. "Tentu saja tuanku, tempat kembali setiap makhluk adalah asalnya. Burung kembali ke sarang. Manusia kembali ke tanah, dan ikan kembali ke air. Jika ia terus berada di langit, itu namanya bukan ikan lagi, tuanku. Itu makhluk yang melanggar takdir." Pernyataan itu membuat ruangan menjadi semakin tegang, tetapi juga semakin masuk akal. Raja menatap kolam, lalu menatap kendi kosong di tangan Abu Nawas. "Lalu kau mengatakan, kau melatih ikan itu selama 3 hari?" Abu Nawas mengangguk lagi. "Benar tuanku, hamba mengajarkan satu hal yang paling penting dalam seni terbang, keberanian untuk meninggalkan air, dan ikan itu telah melakukannya. Sesaat saja, tapi itulah terbang yang sesungguhnya."
Mata raja membesar. Entah karena kagum, bingung, atau tersindir, tak ada yang tahu. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Raja tertawa kecil. Para menteri terkejut. Para penjaga saling menatap. Beberapa bahkan menutup mulut karena takut raja sebenarnya sedang menahan amarah. Tapi tawa kecil itu berubah menjadi tawa besar. Tawa yang menggema di seluruh taman istana. Abu Nawas, kata raja sambil memegang perutnya. Hanya kau yang bisa membuatku percaya bahwa ikan bisa terbang tanpa aku merasa bodoh. Abu Nawas menunduk rendah. Hamba hanya menunjukkan apa yang telah Allah izinkan tuanku. Kadang sesuatu tampak mustahil, sampai kita memandangnya dari sudut yang berbeda. Namun sebelum semua orang menganggap masalah ini selesai, raja menegakkan tubuhnya dan berkata, "Tapi tunggu dulu, jika ikan itu sudah belajar terbang, apakah semua ikan di kolam juga harus belajar?" Para menteri panik seketika. "Jangan buat ikan lain terbang, Abu Nawas. Satu saja sudah cukup membuat jantungku hampir jatuh." Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan penuh tantangan baru. "Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Apakah kau bisa mengajari semua ikan?" Semua orang menahan napas. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, senyum yang berbahaya sekaligus menenangkan. "Tuanku, semua ikan bisa belajar terbang. Namun, setiap pelajaran besar memerlukan pengorbanan kecil." Raja mengangkat alis. "Pengorbanan?" Abu Nawas mendekat sedikit. "Pengorbanan waktu, tenaga, dan tentu saja beberapa kendi besar baru." Raja tertawa lagi. Baik, cukup. Kau memang penyelamat istanaku dari kebodohanku sendiri." Seluruh istana akhirnya ikut tertawa, meski kebanyakan karena lega, bukan karena lucu. Namun di balik tawa itu, raja mulai menyadari sesuatu. Di tangan Abu Nawas, keajaiban dan logika yang mustahil bisa berubah menjadi satu. Tawa Raja Harun ar-Rasyid akhirnya mereda, namun senyum lebar masih tertinggal di wajahnya. Para menteri dan penjaga yang sejak tadi tegang kini mulai bernapas lebih lega. Sementara itu, Abu Nawas berdiri tenang, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan teka-teki rumit hanya dengan satu gerakan sederhana. Raja melangkah perlahan ke arah kolam. Ikan-ikan berenang biasa saja, seakan mereka baru saja memenangkan perlombaan terbang dan kini sedang bersantai. Raja menatap mereka lama, lalu menghela napas panjang. "Abu Nawas," katanya, "kau membuat hal mustahil menjadi, entah apa ini, sulap, sains, atau hanya akalmu yang terlampau tajam." Abu Nawas menjawab dengan lembut, "Tuanku, terkadang sesuatu terlihat mustahil, hanya karena kita terlalu yakin bahwa itu mustahil. Ketika kita ubah sudut pandang, dunia pun berubah." Para menteri mengangguk-angguk, meski mereka tidak sepenuhnya mengerti. Yang penting, raja tidak marah, dan kepala mereka aman hari itu. Raja melanjutkan, "Tapi aku harus mengakui satu hal. Kau membuatku hampir percaya bahwa ikan bisa menjadi burung." Abu Nawas tertawa kecil. "Jika tuanku memerintahkan burung untuk belajar berenang, hamba pun akan mencoba. Namun hasilnya tentu sesuai dengan hikmah Tuhan, bukan sesuai keinginan manusia." Raja memandangnya tajam. "Jadi, kau ingin mengatakan bahwa aku memaksakan sesuatu di luar batas kodratnya?" Abu Nawas menunduk sopan. "Hamba tidak mengatakan itu, tuanku. Tetapi kolam istana barusan sudah menjelaskannya." Raja terdiam sesaat. Lalu sesuatu berubah dalam sorot matanya. Ia tidak tersinggung, melainkan berpikir. "Begitu ya?" gumamnya. Abu Nawas melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran yang lebih dalam, maka ia menambahkan, "Tuanku, setiap makhluk punya tempatnya. Jika kita memaksa ikan terbang seperti burung, maka yang terjadi hanyalah sekejap keajaiban, lalu kembali ke asalnya. Demikian pula manusia, ketika seseorang dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya, ia mungkin terlihat berhasil, tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia akan kembali ke jati dirinya." Raja menyentuh dagunya, memikirkan setiap kata. Para menteri bahkan ikut terdiam. Mereka tahu ini bukan sekadar lelucon lagi, ini nasihat yang menampar lembut. Lalu raja tersenyum pelan. "Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa, kau membuatku berpikir, dan mungkin itulah kemampuan terbang yang sebenarnya." Abu Nawas membungkuk.
Jika demikian hamba bersyukur, sebab kecerdikan tanpa hikmah hanya akan menjadi permainan kosong. Raja mengangkat tangan. Mulai hari ini aku berjanji, aku tidak akan lagi memberikan perintah yang membuat alam semesta kebingungan. Ia menatap para menteri. Dan kalian, jika aku melakukannya lagi ingatkan aku. Jangan biarkan aku menjadi raja yang memaksa unta menjadi elang. Para menteri serentak mengangguk dengan semangat yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Lalu raja menepuk bahu Abu Nawas. Kau bebas dari tugas ini. Aku mengangkatmu kembali sebagai penasihat utamaku. Dan jika suatu hari aku membutuhkan ilmu yang aneh, kau orang pertama yang kupanggil. Abu Nawas menangkupkan tangan. Hamba siap tuanku. Selama perintahnya masih bisa dijelaskan oleh akal. Dan tidak melibatkan ikan lain. Raja tertawa keras. Begitu keras hingga beberapa burung beterbangan dari pepohonan taman. Dan begitulah. Konflik yang dimulai dari perintah mustahil, akhirnya berakhir dengan tawa, dan sebuah pelajaran yang diam-diam menancap di hati raja. Ketika Abu Nawas melangkah meninggalkan taman istana, ia berbisik kecil pada ikan-ikan di kolam. Terima kasih, wahai makhluk air. Tanpa kalian mungkin hamba sudah terbang keluar dari istana untuk selamanya. Seekor ikan meloncat kecil, seolah memberi salam perpisahan. Dan begitulah kisahnya. Perintah mustahil yang tak masuk akal, berubah menjadi hikmah besar tentang menerima kodrat, memahami batas, dan menggunakan kecerdikan untuk kebaikan. Karena pada akhirnya, terkadang yang paling sulit bukan membuat ikan terbang melainkan membuat manusia berhenti memaksa sesuatu di luar kemampuannya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.